Ini Buntu Kepa ini sebenarnya ini sudah nama dari awal. Kepa ini berasal dari salah satu jenis burung, ya, yang ya sejenis burung yang hampir mirip dengan eh, apa namanya eh, itu burung gereja, hampir mirip dengan burung gereja. Iya, tapi agak besar dia, agak besar sedikit. Jadi memang dari ini, ya maksudnya kita sudah dapat dari orang tua nama ini Buntu Kepa, makanya kita tetap pertahankan Buntu Kepa. Ya hanya kami maksudnya agak sedikit ada perubahan ya sebenarnya kan yang kita dengar populer dari masyarakat dan orang tua ini Tanete Kepa. Iya, tapi ada sedikit kita ganti Tanetenya menjadi Buntu. Itu pergantian sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan, tetapi eh, saat terbuka wisata Buntu Kepa sejak 2022 April, ada salah satu dari TV nasional sempat menyiarkan dan memberi nama Buntu Kepa. Makanya saya sampaikan ke masyarakat dan keluarga bahwa ya mungkin kita akan pertahankan karena ini sudah telanjur dikenal orang Buntu Kepa. Ya nantilah ke depan bagaimana ke depannya ya kita akan kembalikan ke nama aslinya Tanete Kepa. Kalau itu pun ya maksudnya kalau sepakat dengan masyarakat. Walaupun pengelolaannya ini ya adalah pribadi, tetapi saya selalu menganggap bahwa ini adalah milik bersama, terutama masyarakat desa atau sekitarnya. Makanya saya selalu minta petunjuk dan saran termasuk terkait dengan nama ini. Walaupun ya ini pengelolaan atau pribadi tempat pribadi ini, tetapi untuk mempertahankan nama saya tetap akan minta dari masyarakat setempat dan ya termasuk pemerintah lah ya kalau memang maksudnya nama ini tetap akan menjadi Buntu Kepa karena sudah dikenal atau kita akan kembalikan ke nama nama yang aslinya Tanete, tapi ya kalau pengertian kan sama Buntu Tanete itu sudah sama sebenarnya pengertiannya ya. Ini sudah berapa sejak sudah berapa bulan ini, Pak? Ya kira-kira berapa bulan nih karena pas kita mulai kerja di sini kita mulai 2022 bulan April 2022. Iya. Jadi mungkin ya 1 tahun lebih lah. Iya. Ini mungkin bisa diceritakan Pak awalnya bagaimana ini ya sampai akhirnya ada wisata Buntu Kepa di sini. Iya. Jadi ini tempat wisata betul-betul saya bisa maksudnya anggap bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Karena memang dari ini keluarga pun ini orang tua ya tidak pernah mendengarkan cerita bahwa ya di Buntu Kepa itu ada bagus pemandangannya, ada awannya, itu kita tidak pernah dengar, ya. Jadi ini sebenarnya Buntu Kepa ini, makanya saya sebut bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Karena sebenarnya tidak ada dalam rencana atau tidak ada dalam pemikiran bahwa akan menjadi objek wisata di sini. Hanya karena sempat karena ini di bawah ada lokasi sedikit, lokasinya orang tua, kita berkebun, nah, disitulah tiba-tiba kita datang bermalam di sini, masih semak-semak, kita bermalam, tiba-tiba paginya banyak awan. Jadi ini dikelilingi mulai dari Lambanan sampai ke sana, itu dikelilingi awan. Nah, disitulah awal, tapi itu belum muncul dalam pemikiran saya bahwa ini akan menjadi wisata
alam di Mamasa itu belum pernah terlintas dalam pikiran saya. Nah, kami mencoba mendirikan ini Ampat Gazebo ya hanya untuk tempat berteduh, untuk berkebun. Kami dirikan di sana pertama. Kemudian saya posting siangnya karena kami bermalam di sini pas malam minggu. Paginya hari Minggu saya posting, sudah banyak yang inbox di mana lokasinya, di mana ini lokasinya, saya kasih petunjuk. Itu belum terlintas bahwa akan menjadi wisata di tempat ini. Jadi mulailah dari situ sampai saat ini ya saya sendiri pun, makanya saya bilang tadi bahwa saya menganggap ini anugerah Tuhan karena sebagai manusia tidak pernah merencanakan, tidak pernah terpikirkan, tiba-tiba saja ya April 2022 ramai dikunjungi orang bahkan di luar Kabupaten Mamasa, dari Jawa ya. Baru kemungkinan ya bulan Agustus 2022 baru ada pemikiran bahwa mungkin sebaiknya ini akan diperbaiki karena ya kalau kita orang Mamasa kan ya sudah biasa apa namanya melihat gunung, jadi kita tidak kaget. Tapi ternyata orang luar Mamasa kaget melihat panoramanya yang katanya ya bagus lah. Ya. Tapi luar biasa karena apa namanya saya sendiri ya mungkin 1 tahun lebih sudah di sini walaupun tidak apa namanya tidak eh, setiap saat di sini, tetapi saya tidak pernah bosan-bosan untuk ke Kepa. Dan saya juga amati pengunjung-pengunjung yang lain, bukan saja hanya 1 kali datang, tapi bahkan ada yang ini, saya biasa tanya, saya bilang, wih, tidak bosan-bosannya. Bilang tidak ada bosan Pak. Saya bilang, wah luar biasa, betul ciptaan Tuhan. Jadi ini ya semata-mata maksudnya walaupun tidak ada perencanaan, tetapi ya sebagai masyarakat desa dan masyarakat Kabupaten Mamasa, walaupun pengelolaannya ini adalah pribadi, tetapi saya selalu berpikir bahwa inilah aset daerah, ya aset daerah Kabupaten Mamasa, terutama Desa Taupe. Jadi bukan memuji diri, bukan berbangga diri, tetapi ya saya selalu berpikir bahwa ini yang apa namanya wisata Buntu Kepa ini adalah keuntungan kita bersama. Dan saya harapkan karena ya bangunan yang ada di sini, fasilitas yang ada di sini, ya saya sebagai pengelolanya ya memang saya akui bahwa masih terbatas, ya masih terbatas dan kemungkinan besar ya karena keadaan keuangan daerah kita, ya bukan saya menganggap bahwa pemerintah tidak perhatikan, ya pemerintah perhatikan, hanya kita pahami bahwa ya mungkin karena keadaan keuangan di daerah sehingga belum tersentuh sampai saat ini ya belum tersentuh ya dari baik dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Jadi ini betul-betul ini kami mulai dari betul-betul hanya mengandalkan ya modal tenaga. Ya. Memang dari awal ini murni modal pribadi Pak Ya. Dan dikelola pribadi juga. Modal pribadi dikelola pribadi, ya modalnya ini adalah bantuan tenaga dari keluarga, kemudian dari pemuda desa juga sudah maksudnya sangat membantu saya, dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, terutama masyarakat setempat ini sangat mendukung adanya wisata ini. Dan saya harapkan kepada masyarakat secara khusus, bahkan ya kita semua ya marilah kita kembangkan wisata apapun itu, mari kita berbuat ya karena saya sudah rasakan bahwa apa namanya Desa Taupe ini kemungkinan besar ya masih banyak yang belum kenal awal ya,
maksudnya awalnya mungkin dulunya itu Desa Taupe itu mungkin Taupe itu mungkin masih ada desa-desa lain di Kabupaten Mamasa, di kecamatan lain yang belum tahu bahwa ada Desa Taupe di Kecamatan Mamasa. Tetapi saya bersyukur karena adanya wisata ini, kemungkinan bukan saja orang Mamasa yang sudah kenal, sudah tahu bahwa ada namanya Desa Taupe di Kabupaten Mamasa, tetapi bahkan di luar kabupaten sudah dikenal wisata bentuk kepa Desa Taupe. Ya ini saya dengar-dengar juga katanya Mamasa sudah jadi jadi kota wisata di Sulawesi Barat ya. Ya. Ya harusnya kan ini ada apa namanya, ada respon dari pemerintah juga Pak ya terkait wisata. Tapi nyatanya ini ternyata belum ada Pak ya. Ya, jadi itu yang saya sampaikan tadi bahwa ya kita pahami ya, maksudnya situasi dan kondisi. Ya kita kan maksudnya masyarakat tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, toh? Apakah ada akibatnya sehingga ini keadaan keuangan seperti ini, dan itulah yang menjadi eh, pemahaman saya sehingga beberapa tempat wisata termasuk wisata untuk kepa ini ya belum disentuh ya. Jadi ya hanya maksudnya hanya ini apa pendapat, apakah ini pengelolaan keuangan daerah disengaja atau tidak atau ada akibatnya. Yang jelas ya kita pahami bahwa apa namanya tidak tersentuhnya wisata, bukan saja wisata Desa Taupe, bahkan banyak wisata-wisata yang di Kabupaten Mamasa. Ya saya biasa juga komunikasi Pak mereka ya sama-sama keluhan lah, maksudnya masalah dana ya. Jadi fasilitas yang ada ini ya mungkin maksudnya bagi saya ya sudah ada walaupun maksudnya belum maksimal, dan kemungkinan ke depan ya jika maksudnya mudah-mudahan ini semakin berkembang dan pemerintah ke depan bisa perhatikan objek wisata di Kabupaten Mamasa, karena ya saya anggap maksudnya saya anggap bahwa di Mamasa itu ya salah satu penunjang kemajuan itu wisata. Karena pendapatan lain bukan saya maksudnya tidak menganggap hasil-hasil lain ada, tetapi maksudnya salah satu penunjang untuk memajukan Kabupaten Mamasa itu adalah objek wisata. Bukan saja objek wisata di Buntu Kepa ini, tetapi banyak banyak di daerah-daerah di kecamatan lain potensi objek. Tapi ini maksudnya makanya saya harapkan maksudnya kepada kita semua masyarakat bahwa tidak usah menunggu bantuan, berbuatlah. Kita berbuat dulu. Masalah bantuan itu soal kedua. Kita berbuat sesuai kemampuan kita, tidak usah menunggu, karena kapan kita mau menunggu ya tidak akan ada hasil. Ini bentuknya Pak, kalau seandainya saya mau menunggu bantuan baru saya mau kerja, mungkin tidak akan seperti ini. Jadi harapan saya kepada kita semua masyarakat termasuk adik-adik pemuda, maksudnya marilah mengembangkan wisata, tidak usah menunggu dan apa namanya menunggu bantuan baru kita berbuat. Ya saya sudah alami, seandainya 2022 ya saya menunggu sampai sekarang ya mungkin tidak akan seperti ini. Dan masalah modal, jangan selalu berpikir bahwa saya apa namanya saya tidak bisa berbuat karena modal, tidak ada. Jadi saya sudah rasakan bahwa tanpa modal kita sudah bisa. Satu yang penting ada kemauan dan niat. Jadi ini bentuk kepa ini kalau saya mau rinci apa namanya modal sebelum kerja mungkin tidak akan jadi. Tetapi itu yang saya sampaikan tadi bahwa ya tenaga, pikiran yang diberikan kita, mari kita gunakan. Kalau kita selalu berpatokan dengan bantuan dan modal, saya kira tidak akan ada kemajuan.
Jadi ini salah satu apa namanya bisa kita lakukan dan sampai karena di Mamasa ini sangat banyak potensi wisata yang bisa kita garap. Jadi itulah yang saya alami di Buntu Kepa, membangun Buntu Kepa ini. Ya mungkin terakhir ya harapan-harapannya untuk Kepa Ya, harapan saya Buntu Kepa mudah-mudahan ke depan ya, mudah-mudahan ke depan ya semakin banyak pengunjung, ada kemajuan, dan mudah-mudahan kami juga bisa berbuat bagaimana berbuat itu yang bisa diminati pengunjung, yang bisa membuat kenyamanan pengunjung, yang membuat beta pengunjung, ya itulah yang harapan kami dan harapan secara umum. Bila saya sampaikan bahwa mari kita berbuat apa namanya yang ini apa namanya potensi wisata, bukan saja wisata tetapi semua yang bisa membangun apa namanya diri kita, bisa membangun desa, bisa membangun kabupaten secara umum. Karena bagaimanapun juga ya saya yakin bahwa yang kita buat ini bukan saja pribadi, tapi ini akan ada dampak ke masyarakat. Contohnya di sini, ya, contohnya di sini. Jadi jika ada acara atau ada kegiatan, ini kan masyarakat kadang datang menjual, ya itu salah satu dampak yang maksudnya contoh kecil. jadi memang masyarakat setempat juga merasakan dampaknya Ya, secara langsung. ya, maksudnya sebagian sudah merasakan dan makanya ya harapan saya ya keluarga yang dekat sekitar, karena ini kan walaupun maksudnya awalnya itu muncul bentuk Kepa, tetapi ini sudah satu desa menjadi wisata. Ya, Jadi makanya saya selalu harapan saya ke satu desa ini sudah menjadi wisata desa, bahkan ya satu kabupaten, bahkan provinsi. Ini wisatanya provinsi dan kabupaten, terutama di desa Taupe ini. Makanya saya selalu sampaikan ke keluarga, berbuatlah. Ya, ini sangat apa namanya kebanggaan kita sudah menjadi wisata, yaitu salah satu kebanggaan kita. Ya sudah menjadi wisata. Ya, dan wisata desa Taupe ini 2022 itu sudah masuk 500 besar. Dari umur 1 bulan lebih. Ya. Dan sekarang 2023 sudah masuk 300 besar. Ya. Jadi satu-satunya objek wisata 2023 yang masuk 300 besar se-Indonesia. Sini Buntu Kepa. Jadi ada 3 di Sulawesi Barat, ada di apa namanya Majene dan Polman dengan ini. Iya. Iya. Tapi oh ya, ini tadi saya perhatikan masih mempertahankan ini ya nuansa-nuansa daerah Mamasa ya. Iya. Ada rumah berbentuk rumah apa longa-longa. Iya. Jadi sambil apa namanya di samping bahan untuk maksudnya menggunakan ini ya maksudnya hanya menggunakan tenaga. Kalau kita berpikir untuk maksudnya menggunakan dari tembok dan ini kan masih membutuhkan anggaran. Tetapi kalau kita gunakan apa namanya bahan sekitar di sini, ya saya anggap bahwa hanya maksudnya menggunakan tenaga. Kemudian juga ya memang konsep memang dari awal, yaitu saya mempertahankan keunikan lokal dan budaya. Memang ini akan apa namanya ke depannya ya memang tetap saya mempertahankan budaya kita. Ya, jadi ini yang 4 kasih bunyi sebenarnya ini untuk sementara. Jadi maksudnya dalam ke depan ya rencana ke depan ini
rencana Kasebo ini saya akan buat bentuk ini lumbung padi. Jadi memang konsep di Buntu Kepa ini ya tetap mempertahankan budaya, kemudian tetap mempertahankan yang unik karena ya maksudnya Mamasa ini sangat unik budayanya, makanya budayanya saya pertahankan, keunikannya saya pertahankan. Jadi mudah-mudahan ya ke depan ya maksudnya kita bisa, saya harapkan dukungan dari semua pihak, dukungan doa ya, seluruh masyarakat secara khusus di Kabupaten Mamasa. Mungkin cukup sekian Pak. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sudah bersedia berbagi pengalaman, berbagi info. Jadi terima kasih juga, selamat sore. Wah, luar biasa. Pak, tembus 300 di 300 300 besar. 300 besar.